án, mà Giới không cam tâm chấp nhận thân phận thấp hèn, cho nên Film ini disutradarai oleh Cheang Po Soi dan dibintangi oleh Donnie Yen sebagai tokoh utama, Sun Wukong. Film ini dimulai dengan ribuan tahun lalu yang memperlihatkan fighting scene siluman kerbau, yang diperankan oleh Aaron Kwok dengan Kaisar Langit, yang diperankan oleh Chow Yun Fat karena ingin mengkudeta Istana Langit dan memiliki cinta terlarang Putri Kipas. Siluman dan tentara langit saling baku hantam. Meskipun akhirnya siluman kerbau kalah, Kaisar Langit akhirnya mengizinkan siluman kerbau untuk bersama dengan Putri Kipas, yang diperankan oleh Yo Chan. Akibat perang dengan para siluman, Istana Langit hancur berantakan dan berpotensi menjadi bencana alam di bumi. Dewi Nuwa mengorbankan dirinya agar Istana Langit dapat kembali menjadi sedia kala. Maka lahirlah Sun Wukong yang diperankan oleh Donnie Yen, yang berasal dari kristal yang terbuat dari air mata Dewi Nuwa. Itulah asal mula Sun Wukong yang terjebak dalam kristal. Semasa kecilnya dia berteman dengan seekor rubah putih yang selalu setia menemaninya. Waktu pun berlalu dan kini Sun Wukong menjadi dewasa. Kekuatan kelincahan dan kepintarannya membuat dirinya diangkat menjadi raja oleh para kera yang tinggal di Gunung Huahuo. Pada suatu hari Sun Wukong melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Dia kemudian mencoba untuk menggapai kupu-kupu itu. Namun dirinya terjatuh dari tempat yang sangat tinggi dan kemudian Wukong teringat akan kupu-kupu yang ada di tangannya. Dengan wajah penuh dengan penyesalan, kupu-kupu itu mati dalam genggaman tangannya. Di saat itulah muncul Dewa Bumi yang kemudian menghidupkan kembali kupu-kupu yang telah mati. Sun Wukong pun terpana dengan keajaiban yang baru saja terjadi di depan kedua matanya itu. Dia melompat senang sembari meminta kepada Dewa Bumi untuk mengajarinya. Sejak hari itu, Sun Wukong pun diangkat menjadi murid Dewa Bumi. Di antara semua murid, Sun Wukonglah yang paling pintar dan cepat dalam memahami setiap materi yang diajarkan oleh Dewa Bumi. Dia mempelajari ilmu 72 perubahan dan kemudian ia mendapatkan hadiah awan nimbus dari gurunya tersebut. Selama bertahun-tahun dia belajar bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu dari gurunya itu. Pada suatu malam dia dipanggil oleh Sang Dewa Bumi berkata kepada Wukong bahwa kini sudah tiba saatnya untuk kembali melanjutkan hidupnya. Dia sedih harus berpisah tapi di dalam hatinya kemudian memberikan penghormatan kepada Sang Guru dengan membalas gerakan Sang Guru dan dia pun segera kembali dengan jurus Hiraisin no Jutsu. Tiba di Gunung Huahuo. Dia melihat anggotanya yang sedang diganggu oleh siluman batu. Dalam sekejap siluman tersebut hancur berkeping-keping menerima tendangan maut dari sang kera sakti. Kemudian dia mengaum untuk menakuti serpihan siluman tersebut dan kemudian dia berkata kepada anak buahnya bahwa dia akan pergi mencarikan mereka senjata untuk berjaga-jaga.
Dia pun segera melompat ke dalam air dan lalu berangkat menuju istana Raja Naga penguasa Laut Timur. Kemudian Wukong diserang dan dimakan oleh ikan raksasa, tapi dia masih hidup dan memberi pilihan kepada ikan tersebut untuk memuntahkannya atau diserang dari dalam. Setelah menghabisi seekor ikan raksasa yang mencoba untuk memakannya, dia pun berbicara kepada sang raja dengan nada tanpa basa-basi. Dia segera mengutarakan maksud kedatangannya. Melihat jenderalnya tewas dihajar oleh Wukong, Raja Naga menghadiahkan senjata berlapiskan emas, tetapi sang raja mencoba untuk menyerang Wukong dan Wukong dengan candaannya membalas serangan tersebut, dan kemudian dia bertanya kepada sang raja dengan bulu ekor burung phoenix yang dipakai Raja Naga sebagai mahkotanya. Tanpa malu-malu dia segera mempercepat membawa keinginannya tersebut dan kemudian berlalu pergi meninggalkan Raja Naga yang berlinang air mata menyaksikan juga kesayangannya dibawa pergi oleh Wukong. Người mặt hả? Cũng bình thường thôi mà. Hơi bị được mà. Ấu phần 3 người quân để tặng cho ta mà. Tặng xong ta trả lại cho ngươi mà. Dalam perjalanannya keluar dari istana Laut Timur, Wukong melihat sebuah pilar yang tertancap tepat di depan istana Raja Naga. Raja Naga menjelaskan kepada Wukong bahwa itu adalah pilar yang diturunkan dari langit untuk mengendalikan laut dan banjir dan sekaligus sebuah senjata yang tidak terkalahkan. Dengan sombongnya Raja Naga menantang Wukong untuk mencabut pilar tersebut. Wukong lalu mencoba untuk mencabut. Tak disangka-sangka pilar mulai terangkat dan pada saat yang bersamaan mulai terjadi gempa bawah laut. Air membentuk pusaran gelombang dan istana Raja Naga Laut Timur hancur menjadi berkeping-keping. Wukong memasukkan ke dalam kupingnya dan kemudian pergi meninggalkan laut. Tercabutnya pilar tersebut mengakibatkan ombak di lautan jadi mengganas. Ombak setinggi puluhan meter terbentuk dan mulai menyapu daratan. Bahkan gunung berapi di kediaman Raja Iblis pun tak luput dari hantaman tsunami itu. Raja Iblis dan istrinya Sang Dewi Kipas kemudian berusaha untuk menghentikan sapuan gelombang yang mulai menenggelamkan gunungnya. Sementara itu di waktu beberapa ekor siluman yang sedang mengendap-endap di daerah kekuasaan Sang Raja Kera dan mereka waspada dan saling mengintai kemudian beramai-ramai menangkap siluman itu. Tidak lama kemudian segera menyadari salah satu siluman yang tertangkap itu adalah Rubah Putih, teman lama Wukong semasa kecilnya ketika dia masih terperangkap di dalam kristal. Setelah melompat-lompat kegirangan dan memeluk sahabatnya itu, Wukong bertanya kepada Rubah Putih tentang apa yang telah terjadi padanya. Rubah Putih menjelaskan kepada Wukong bahwa rumah mereka telah hancur diterjang oleh ombak besar yang membuat Wukong jadi terdiam sejenak karena menyadari itu adalah ulahnya. Dia lalu mengajak Rubah Putih untuk tinggal bersama dengannya. Rasa senang yang membanjiri hatinya terbang bersama dirinya dan mereka berdua pun menikmati indahnya malam di atas puncak gunung. Meskipun mereka berdua telah berteman selama ratusan tahun, namun di malam itulah mereka saling memperkenalkan namanya masing-masing. Mereka juga bercerita tentang kenangan mereka semasa kecil menikmati indahnya malam hingga tak terasa mentari pagi pun tiba.
Ketika mereka berdua sedang menikmati indahnya matahari pagi, tiba-tiba saja mereka menyadari bahwa itu bukanlah matahari dan mereka segera pergi karena diserang oleh seseorang yang memutuskan untuk menghabisi mereka setelah mengamankan rubah putih dengan cara tidak kekeraan. Kemudian Wukong terlibat pertarungan bermoral dan melayangkan tongkat saktinya berusaha untuk menangkis serangan bertubi-tubi yang dilancarkan kepadanya. Setelah bertarung selama beberapa saat, akhirnya Wukong terjebak oleh senjata lawannya dan kemudian Wukong diserang dengan Katon Gokakyu no Jutsu. Untungnya Wukong terselamatkan oleh Raja Iblis menggunakan kipas milik istrinya sendiri dan kemudian Wukong berterima kasih karena Raja Iblis telah menyelamatkan nyawanya. Lalu Wukong mengangkat Raja Iblis Kerbau menjadi kakaknya. Pada kesempatan itulah Raja Iblis mencoba untuk menghasut dan mempermainkan pikiran Wukong. Maklumlah, namanya juga iblis. Apalagi rajanya iblis.